Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Dwi Larasati dari 12 MIPA 6, absen 35. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum pembuktian hasil fotosintesis berupa amilum pada tanaman pepaya melalui percobaan SAJ. Dasar teori, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia di klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofil adalah pigmen yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari. Reaksi fotosintesis bisa dilihat pada gambar. Fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah tahap fotosintesis yang di dalamnya terjadi pengubahan energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Reaksi terang terdiri dari jalur elektron non-siklik dan jalur elektron siklik. Dua reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi gelap terdiri dari tahap fiksasi karbon dioksida, reduksi PGA menjadi PGAL, dan regenerasi RUBP. Pada tahun 1860, Julius von Sachs berhasil menemukan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amil atau zat tepung. Dalam percobaannya tersebut, ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, lalu dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum, sehingga percobaan Sachs ini disebut juga dengan uji iodium. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat tepung atau amilum, serta menunjukkan bahwa cahaya matahari berperan dalam proses fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 helai daun pepaya, alkohol 70%, betadin sebagai pengganti lugol, air, aluminium foil, baskom, panci kecil, panci besar, dan yang terakhir kompor. Langkah-langkah percobaan Sachs. Pertama, tutup salah satu bagian daun menggunakan aluminium foil dan diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, petik daun tersebut dari pohonnya. Setelah itu, buka penutup aluminium foil dari daun. Tuangkan air ke dalam panci. Setelah mendidih, masukkan daunnya. Tujuan perebusan ini adalah untuk mematikan klorofil pada daun. Jika daun sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu, masukkan ke dalam panci kecil untuk diberi alkohol. Setelah itu, masukkan ke dalam panci besar untuk dipanaskan. Tujuan dari perebusan ini adalah untuk melarutkan klorofil pada daun. Setelah itu, cuci daun hingga bersih sampai tidak ada alkohol.
Setelah itu, teteskan betadine secara merata pada permukaan daun. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Nah, ini penampakan daun setelah ditetesi Lugol. Selanjutnya, hasil percobaan bisa dilihat terjadi perbedaan warna terhadap daunnya. Pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Untuk membuktikan hal tersebut, saya menggunakan 3 helai daun pepaya dengan memberi perlakuan yang berbeda. Perlakuan tersebut antara lain daun pepaya terbuka dan daun pepaya tertutup. Dari praktikum tersebut, diperoleh hasil bahwa daun pepaya yang tidak ditutup aluminium foil berwarna hijau tua. Dan daun pepaya yang ditutup aluminium foil berwarna hijau muda. Perbedaan warna pada daun ini terjadi karena daun pepaya terbuka melakukan fotosintesis dengan sempurna, sehingga daun tersebut mengandung klorofil yang menghasilkan warna hijau tua. Sedangkan pada daun pepaya yang tertutup berwarna hijau muda, karena proses fotosintesis tidak terjadi secara sempurna seperti daun pepaya yang terbuka. Percobaan selanjutnya yaitu merebus ketiga daun pepaya pada air yang mendidih. Hal ini bertujuan untuk mematikan klorofil pada daun. Langkah selanjutnya merendam ketiga daun pepaya pada alkohol yang dididihkan. Hasilnya yaitu ketiga daun pepaya berwarna hijau pucat. Hal ini karena klorofil pada daun sudah larut pada alkohol, sehingga siap untuk diuji kandungan amilumnya. Untuk menguji kandungan amilum pada daun pepaya, saya menggunakan betadine sebagai pengganti Lugol. Pada daun pepaya terbuka menghasilkan warna hijau gelap. Hal ini membuktikan adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Sedangkan pada daun pepaya yang tertutup menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal ini membuktikan pada bagian daun tersebut tidak menghasilkan amilum sebagai hasil fotosintesis. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis salah satunya adalah cahaya. Dapat dilihat percobaan tersebut, daun yang tertutup tidak terkena cahaya sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak menghasilkan amilum. Permasalahan. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Kekurangan karbohidrat akan menyebabkan tubuh mengalami gangguan seperti lemas, letih, bahkan bisa mengalami gangguan jantung. Karbohidrat tersusun atas senyawa sederhana yaitu amilum. Amilum dapat ditemukan pada buah-buahan, salah satunya pepaya. Pepaya memiliki kandungan karbohidrat cukup banyak yaitu 15 gram, sehingga dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Untuk menguji kandungan karbohidrat atau amilum pada buah, dapat melakukan percobaan sederhana yang dapat dilakukan di rumah, yaitu percobaan SAJ. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.